Oke, jadi gue udah main sama Samsung Galaxy S24 series ini kurang lebih sekitar 2 jam. Dan ada beberapa hal yang teman-teman mesti tahu. Pertama yang paling bikin gue penasaran itu, apakah pemangkasan lensa telefoto dari 10 kali ke 5 kalinya bikin zoomnya jadi cupu? Terus apa aja sih peningkatan yang ada dari sisi spek dan desain? Dan terakhir, seberapa canggih Galaxy AI yang diagung-agungkan sama Samsung ini? Yuk kita bahas. Pertama, mari kita omongin desainnya. Dan iya, gue tahu mirip kayak model sebelumnya kan. Contohnya S24 Ultra ini masih sama-sama HP bongsor dengan layar 6,8 inch-nya, yang bagian belakangnya pun punya kamera modul yang sama. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, punya desain yang sama itu sesuatu yang baik juga nggak sih? Jadi ada ciri khas tersendiri aja gitu. Dan bukan artinya si Samsung ini cuma kopas dari desain S23 ya. Ada beberapa perubahan juga. Misalnya sekarang layarnya flat, terus bezelnya termasuk tipis kok. Dan untuk material frame-nya sekarang pakai titanium. Mirip apa? Terus dari sisi berat, gue cukup berasa sih perbedaannya. Walaupun tipis aja ya, yang titanium ini sedikit lebih ringan. Terus sekarang karena layarnya udah nggak curve lagi, feel genggamnya itu jadi agak sedikit kaku ya. Tapi sebenarnya menurutku masih tergolong nyaman. Karena framenya masih ada lengkungan dikit gini loh, jadi masih oke. Dan buat yang kepo HP ini bisa dipakein case S23 Ultra atau enggak? Jawabannya enggak ya. Masuk sih masuk, tapi kalau kalian lihat pertama di bagian atasnya, mic-nya itu sekarang kan ada 2, sedangkan case-nya itu cuma ada 1 lubang doang. Habis itu dari sisi tombol bisa dipencet, tapi gue berasa nggak nyaman sih, kadang suka miss gitu. Habis itu untuk kamera belakangnya juga kayak ngangkat ya guys, jadi menurut gue beli case baru aja sih. Dari mana duitnya? Lanjut kita ke S24 dan S24 Plus, yang mana sekarang frame-nya itu dia flat ya, bukan yang ada lengkungannya gitu. Gripnya sih sekarang jadi lebih mantap, nggak licin, tapi jadi lebih kaku aja dipegang, kayak ada yang ngeganjel gitu. Ya layaknya seperti HP boxy biasa. Dari sisi bezel pun sebenarnya yang S24 ini lebih tipis ya. Makanya kalau kalian perhatiin layarnya itu melebar 1 inch. Menurut gua peningkatan tadi sih emang nggak berasa ya kalau patokannya itu S23. Cuma buat orang kebanyakan yang ganti HP itu sekitar 3-4 tahun. Perubahan-perubahan kecil tadi kalau digabungin akhirnya cukup berasa kok. Emang kayaknya tren HP-HP flagship sekarang perubahannya kecil-kecil gitu deh. Jadi jujur gua sih udah nggak kaget lagi. Oke, sekarang mari kita ngomongin spesifikasinya. Sekilas aja ya. Kita mulai dari yang Ultra. Pertama, material titaniumnya tadi ya. Habis itu secara chipset dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Yang mana sama ya kayak sebelumnya. Ini ada chipset khusus yang dibikin sama Qualcomm buat Samsung. Habis itu tingkat kecerahan maksimalnya sekarang 2600 nits loh. Yang sebelumnya itu 1750. Itu meningkat sekitar 40%. Nah, ini yang menarik. Lensa telefotonya sekarang dipangkas dari 10 kali ke 5 kali. Cuma megapikselnya berubah ya dari 10 ke 50. Apakah makin cihuy atau makin cupu zoomnya? Nanti kita bahas ini di belakang. Gua rasa itu aja sih ya perbedaan utamanya. Sisanya sama, punya layar dengan ukuran 6,8 inch, lensa utama 200 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide, 10 megapiksel tele 3 kali, dan selfie-nya 12 megapiksel. Untuk baterai juga nggak berubah, 5000 mAh, udah bisa wireless charging dan reverse wireless charging. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya. Untuk dynamic range sih udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Keren banget sih. Muka gua pun juga terekspos dengan baik ya. Warna kulit juga oke. Halo, Di. Ini videographer gua nih, luar biasa. Keren banget gua bisa mempekerjakan. Next kita ke varian yang non-ultra nih, S24 dan S24 Plus. Yang mana buat layarnya masing-masing melebar 1 inch. Yang Plus itu dari 6,6 ke 6,7 dan yang reguler dari 6,1 ke 6,2. Baterai pun ada sedikit peningkatan sebesar 100 sampai 200 mAh, yaitu 4000 di reguler dan 4900 di Plus. Nah, habis itu sama-sama aja ya untuk kedua HP ini. Untuk tingkat kecerahan sama-sama 2600 mAh. Terus frame-nya itu dari aluminium, yang nama keren dari Samsung itu ada
armor aluminium. Dan terakhir, gue nggak tahu sih kalian bakal sedih atau bersorak-sorai gembira kalau chipsetnya ini sekarang pakai Exynos 2400. Dari sisi kamera sama persis ya kayak pendahulunya, yaitu 50 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultra wide, 10 megapiksel tele 3 kali, dan selfie-nya 12 megapiksel. Cuma karena prosesornya baru, hasilnya pun juga harusnya ada peningkatan. Untuk charging 45 watt di S24 Plus dan 25 watt di regular. Terus kalau kita ngomongin kamera Samsung, pasti nggak lepas dari kesaktian zoom-nya. Dan pertanyaan yang tadi, apakah pemangkasan dari 10 kali ke 5 kali bikin jadi cupu? Jawabannya enggak ya, surprisingly nih. Karena secara megapiksel lensa telenya tadi itu meningkat ya jadi 50 megapiksel. Nah, kalian bisa lihat nih di foto yang gue bandingin sama S23 Ultra 100 kali sama 100 kali. Hasilnya bisa lihat kan masih lebih baik di S24 Ultra. Untuk video zoomnya pun masih sama ya, bisa shoot sampai 20 kali. Dan hasilnya gue berasa lebih baik juga di S24 Ultra ini. Terus untuk fotonya di S24 biasa itu, dia bisa mentok sampai 30 kali ya. Untuk videonya dia mentok sampai di 12 kali. Anyway, ini baru sekilas aja ya. Untuk video lengkapnya, kalian nanti bisa lihat di video review. Kalau kalian ada kepo mau gue cek di bagian mana, komen di bawah. Oke, sekarang kita ngomongin Galaxy AI-nya ya. Tapi singkat aja ya guys, karena gue belum main terlalu lama nih, poin-poinnya aja. Yang pertama itu, bentar gue nyontek dulu nih. Dia ada yang namanya Note Assist, dimana dia bisa bikin ringkasan dari notes kita. Bahkan bisa ngeformat ulang loh, sampai kasih poin-poinnya dan translate juga. Habis itu ada Circle to Search, dimana saat kita tahan tombol home-nya, nanti kita bakal tinggal lingkarin bagian yang mana kita mau cari tahu informasi di sana pakai S Pen. Terus ada lagi yang namanya Generative Fill, yang mana kalau misalnya kita punya foto, terus kepotong gitu, bisa di-expand ya. Nanti otomatis AI-nya bakal ngisi gambar tersebut tuh. Cuman untuk itu yang spesifik bisa dilakuin di cloud doang. Dan kita mesti tersambung ke Samsung account-nya. Sisanya dia juga ada Call Live Translate, dimana kita ngomong pakai bahasa apa, terus nanti bisa didengar pakai bahasa tujuan kita. Cuma sayangnya untuk bahasa Indonesia masih belum support ya. Katanya sih sekitar Q2 tahun ini baru bisa support. Oke, sebelum kita ngomongin kamera low light-nya khususnya buat telefoto ini, mari kita bahas harganya yang mulai dari 14 juta untuk varian paling rendah itu 8+256 di S24 regular, sampai yang paling tinggi di 12+1 tera di S24 Ultra. Buat promonya sendiri ada upgrade double storage, trade-in, sama free eSIM data plan. Oh ya, buat warna nih, untuk ultranya sendiri dia ada titanium grey, black, violet, dan yellow. Kalau yang non ultra dia ada cobalt violet, amber yellow, onyx black, dan marble grey. Oke guys, jadi gue lagi diajak sama teman-teman Samsung buat ambil night shot di sini, night photography, dan gue udah bandingin 10 kalinya antara si S23 Ultra dengan S24 Ultra. Terbukti ya kalau optical 5 kali dengan 50 megapikselnya itu lebih baik dibanding yang S23 Ultra dengan optical 10 kali 10 megapiksel. Noise-nya lebih hilang, terus ya gambarnya lebih tajam dan detail-detailnya lebih kelihatan. Mau foto ataupun video itu sih keren sih. Jadi kekhawatiran kalian akan opticalnya yang berkurang itu harusnya sih nggak masalah sih. Oke guys, sekarang udah jam 5. Gua mau lanjut edit dulu video ini bentar, terus publish sekitar jam 7-an deh. Dan supaya begadang gue ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Terakhir gue cuma mau bilang makasih banget ya guys buat dukungan-dukungan kalian sampai gue diundang Samsung gini. Thank you juga ya buat Samsung Indonesia.